Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat untuk mendengarkan pelajaran bersama. Salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, istri beliau, anak-anak beliau, orang-orang yang mengikuti beliau hingga kita hari ini. Semoga tercurah kepada kita semua salam dan salawat sallallahu alaihim ajma'in. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan seluruh jamaah yang saya hormati. Tahun 2013 saya masuk pesantren, Bapak dan Ibu. Ketemu dengan sahabat saya, Bu Sriadi, 2013 sampai 2015 saya 3 tahun di pesantren Babu Salam. Kemudian saya pindah ke Jawa. Saya jadi santri Bapak dan Ibu, mohon maaf, 8 tahun. 8 tahun saya jadi santri. Bapak dan Ibu yang protokol juga adalah santri Babu Salam, temannya Bu Sriadi. Urandang asa jenih. Khairul Ahmad, Ustadz Khairul Ahmad juga sahabat satu bangkunya Bu Sriadi, yang tadi yang mengaji, Pak. Kemudian banyak teman kami ada di belakang dari pesantren juga, Babu Salam. Bapak dan Ibu, kenapa saya sampaikan itu? Kenapa saya sampaikan ini dari Babu Salam semua? Ini santri semua. Saya ingin berkata Bapak dan Ibu bahwa teman-temannya Bu Sriadi semua orang baik. Orang-orang Bu Sriadi sayang tobaji. Itu yang saya ingin katakan Bapak dan Ibu. Saya teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitakan berita. Kata Nabi, "Idza dakhala ahlul jannatil jannatah wa ahlun narin nara." Kalau penduduk surga itu sudah masuk ke dalam surga, kemudian penduduk neraka juga sudah masuk ke dalam neraka, penduduk surga menikmati semua kenikmatan di dalam surga. Penduduk neraka juga merasakan semua siksa yang ada di dalam neraka. Bapak dan Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi penduduk neraka tertolong karena dia punya sahabat yang baik. Kalau penduduk surga masuk surga dia, Bapak. Kalau penduduk neraka dia tertolong karena dia punya sahabat yang baik. Makanya saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, teman-temannya Bu Sri semua orang baik. Penduduk surga tadi ketika masuk ke dalam surga Bapak dan Ibu, dia menikmati semua yang Allah siapkan dalam surga. Makanan, minuman, buah-buahan, semua kenikmatan dalam surga dia nikmati. Tapi lama menikmati itu, dia kemudian minta sama Allah. Apawi mereka dengan ta'ala, lakwa, ya Allah, saya tidak bisa merasakan kenikmatan surga secara full. Saya tidak bisa merasakan kelezatan surga secara full kalau saya tidak melihat sahabat saya. Riapai kareng orang kunjo. Maka Allah memberitakan kepada dia bahwa temanmu ternyata dia termasuk penghuni neraka. Kemudian penghuni surga bilang,
Ya Allah, datangkan dia ya Allah. Datangkan sahabat saya yang dulu itu, yang di neraka itu, keluarkan dia dari neraka. Karena saya tidak tenang di dalam surga kalau saya tidak bertemu dengan dia. Bapak dan Ibu, orang itu dikeluarkan dalam neraka. Ripasulu ibaturi neraka. Penghuni neraka yang lain berkata, kenapa orang ini bisa keluar dari neraka? Penghuni neraka yang lain bilang, kenapa orang ini bisa keluar dari neraka? Kenapa dia bisa masuk ke dalam surga? Padahal suran jaking nginung riolo. Sama-sama kita tidak sholat dulu. Kenapa dia bisa masuk surga? Ditanyakan, bertanya, aku tak nelakwa baram bapak na kiai. Kemudian dijawab soal itu, dia berkata, tidak, bapaknya bukan kiai. Bapaknya bukan ustadz. Ada lagi yang bilang mungkin bapaknya wali. Kemudian dijawab, tidak, bapaknya bukan wali. Itu biasa aja bapaknya. Ada lagi yang berkata mungkin bapaknya pernah bersedekah banyak. Dijawab, tidak, bapaknya orang miskin. Tidak punya bapaknya. Tidak mungkin dia bersedekah yang banyak. Kemudian dijawab pertanyaan itu oleh orang-orang yang mampu menjawab ketika itu. Dia berkata, ripasulu ibaturi neraka ripatama intama ri surga, karena dia mempunyai teman yang baik yang sempat masuk ke dalam surga. Penting Bapak dan Ibu punya teman yang baik itu. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Kalau sahabatnya agamanya buruk, buruk dia perilakunya. Kalau sahabatnya perilakunya baik, baik dia perilakunya. Walaupun satu orang saja. Kalau dia punya sahabat 10, 9 orang buruk, 1 orang baik, dapat nanti insya Allah. Apalagi, makanya saya sebutkan tadi Bapak dan Ibu, yang MC dari Babu Salam, teman kami semua. Yang mengaji dari Babu Salam, nanti yang berdoa juga dari Babu Salam. Saya ingin berkata bahwa teman-temannya Busir orang baik. Busri Adi. Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, dia berkata, inna lillah, sesungguhnya saya ini adalah miliknya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ini adalah ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Bapak dan Ibu, saya lama mengkaji Al-Quran. Ayat ini dimulai dengan kalimat yang kita semua kenal, kita semua hafal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Hei orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sederhana ayat ini Bapak dan Ibu, tapi pelajaran luar biasa. Kalumanyang mamu muki. Kalau kita orang kaya, silahkan kaya. Tapi Allah tidak bilang saya bersama orang kaya. Kalau kita pejabat, silahkan jadi pejabat. Tapi Allah tidak pernah bilang saya bersama pejabat. Kalau kita adalah orang yang punya banyak mobil, silahkan punya banyak mobil. Tapi Allah tidak bilang saya bersama orang yang punya banyak mobil. Tapi Allah berkata, innallaha ma'as sabirin. Allah tuh bersama orang yang sabar. Siapapun dia, punya mobil tidak punya mobil, kaya tidak kaya, kalau dia sabar, Allah bersama dia. Bapak dan Ibu, dimulai tadi ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu 89 kali disebutkan dalam Al-Quran. Berapa kali, Bu?
89 kali disebutkan dalam Al-Quran. Pingkarua pulau kaasai Allah berkata ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan kemuliaan. Ada panggilan kemuliaan anak kepada bapaknya dalam Al-Quran. Ria pakeo anak kepada bapaknya dengan panggilan kasih sayang. Ibrahim memanggil bapaknya ya abati, wahai bapakku yang tercinta. Ada panggilan bapak kepada ya bunayya, wahai anakku tercinta. Ada panggilan untuk menghinakan yang dipanggil ya ayyuhalladzina kafaru, hei orang-orang kafir, untuk menghinakan yang dipanggil. Ada panggilan untuk memuliakan yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Panggilan kemuliaan. Dari 89 kali Allah berkata seperti itu Bapak dan Ibu, pasti setelahnya adalah perintah berat. Pastikan setelah kata ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah yang berat yang Allah ingin sampaikan. Apa itu? Ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah dengan kesabaran dan salat. Sabar itu sulit Bapak dan Ibu. Salat itu sulit juga. Makanya dimulai dengan hei orang-orang yang beriman. Simpelin hari anak ta Bapak dan Ibu, nama la sekolah ripuji-puji rom. Sebelum lampai sekolah ripuji rom. Teh pintar anak-anakku, rajin anakku. Supaya apa? Supaya lampai sekolah. Sama dengan Allah, kalau ingin memberikan kewajiban yang berat, Allah panggil dulu kita dengan panggilan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kalian beriman. Orang beriman berarti punya sifat mengamankan. Dia tidak mengganggu orang lain. Dia memberikan ketentraman, dia memberikan keamanan. Dari kata aman itu dari kata aman. Amanu itu dari kata aman, tentram, damai. Artinya orang yang beriman tidak melakukan kerusukan. Itu yang dipanggil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'." Aku wahai orang yang beriman pasti akan menguji kalian. Bisyai'in dengan sedikit. Minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Diuji dengan ketakutan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekurangan harta, termasuk diuji dengan kematian. Diuji dengan kematian, kemudian Allah berfirman, "Wabasyiris sabirin." Beritakan berita gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, kalau dia ditimpa musibah, qalu, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ini adalah milik Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Bapak dan Ibu, sederhana ayatnya. Coba kita lihat baik-baik kata per katanya. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah. Lillahi, kalau kita temukan dalam Al-Quran kata lillah, itu artinya kita milik Allah, bukan milik yang lain. Anak kita ini milik Allah, rumah kita milik Allah, harta kita milik Allah. Maka kalau diambil sama Allah, jangan bersedih, karena semua milik Allah. Inna lillah, sesungguhnya kami ini ya Allah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Raji', Bapak dan Ibu, dalam bahasa Arab, raji' itu dari kata roja'ah. Kalau roja'ah artinya berpulang. Roja'ah. Kalau roji' orangnya, orang yang berpulang. Kalau ditambah waw dengan nun di belakang berarti banyak orang. Banyak orang yang sedang pulang. Perhatikan Bapak dan Ibu, raji'un, banyak orang yang sedang pulang. Siapa itu? Di tengah semuanya. Kita semua Bapak dan Ibu. Kita semua Bapak dan Ibu sedang dalam perjalanan pulang kepada Allah. Boleh jadi besok sampai.
Saya yang hari ini berdiri seperti ini di depan Bapak dan Ibu, boleh jadi minta rambat tuma. Karena kita sedang dalam perjalanan ini, raji'un, sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya Bu Suryadi sudah sampai pada finishnya. Nah, lewatimu pulau yang bernama dunia ini. Dia, kita dan semua ini sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan Bapak dan Ibu itu butuh bekal. Nampalak lampak yang memang kasar pasti perlu ki bekal. Karena kita semua dalam perjalanan pasti butuh bekal. Bekal apa yang paling bagus itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ayo berbekal, karena kalian itu hai manusia adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Boleh jadi besok kalian sudah sampai dengan tujuan. Boleh jadi lusa kalian sudah sampai dengan tujuan. Maka ayo berbekal. Bekal yang paling bagus adalah takwa. 115 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran takwa. Ampalu Juma'i Bapak dan Ibu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqu, kata-kata takwa 115 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ampa Totoata nasura kimallimi ri pasar nak lampa kumallimi nariko untu amale perintah lagi nak lampa kumallimi riko lakomis sanganat ta untu amale. 3 kali kita perintah anak belimi kemudian tidak mau, biasanya ripaui. Bayangkan Bapak dan Ibu, Allah perintahkan kita berbekal karena kita sedang dalam perjalanan 115 kali. Tidak bosan-bosan itu Bapak dan Ibu. Kita sedang dalam perjalanan. Boleh jadi saya besok sudah sampai. Boleh jadi ibu-ibu yang sudah besok sudah sampai. Boleh jadi bapak-bapak besok sudah sampai. Tidak ada yang tahu. Kita sedang dalam perjalanan. Terakhir Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut dalam Al-Quran 3 kali disebutkan. Bapak Ibu, kullu nafsin dha'iqatul maut dalam Al-Quran pintallu ngiripau. Al-Quran itu berapa kali disebutkan punya makna. Contoh tadi kalimat taqwa dalam Al-Quran 115 kali itu bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Ya ayyuhalladzina amanu 89 kali disebutkan, itu bukan tanpa tujuan. Kullu nafsin dha'iqatul maut 3 kali disebutkan, itu bukan tanpa tujuan. Pasti semua tujuan, punya tujuan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. 1. Disebut lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. 2. Disebut lagi, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. 3. Kenapa 3 kali Allah sebutkan? Padahal pinsire disebutkan sudah cukup. Kenapa harus 3 kali? Karena kita manusia Bapak dan Ibu ngurangi jaki kamatayan ampak-lampak kiri kubur. Kita ingat kematian nanti kalau kita ke kuburan. Kita ingat kematian mati pite tanggata. Kita ingat kematian nanti kalau kita membawa orang yang sudah tidak bernyawa ke kuburan, di situ baru kita lihat, baru kita ingat kematian. Kalau kita sudah bersama HP, bersama rumah, bersama mobil, bersama motor, lupa kematian Bapak dan Ibu. Bahkan banyak di antara kita lampa muri kuburan, apa dia bilang? Dia ji yang mati, saya tidak ji. Seolah-olah kita berkata, ia jala mati nak kegeleja, minta tala sajua apa. Makanya Allah 3 kali sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Karena kita ini keras kepala Bapak dan Ibu. Sekali lagi kita dalam perjalanan. Mungkin besok kita sudah sampai. Supaya kita ingat bahwa kita sedang dalam perjalanan, pintallu ngilapau. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah Bapak dan Ibu, kita sering artikan merasakan kematian. Dha'iqatul maut,
kita terjemahkan merasakan kematian. Dha'iqah itu dari kata dhauq. Orang Arab injo ampa laku soba-soba kan renu. Itu dengan menggunakan kata dhauq, rasa. Dhauq. Dha'iqatul maut, merasakan kematian disebut dhauq. Dhauq itu Bapak dan Ibu dari kata mencicipi. Bapak dan Ibu pernah mencicipi makanan? Tasok di jaturi rikandre. Karena empangandre kisi piring bukan mencicipi, itu Bapak dan Ibu. Pak rekin berarti. Orang mencicipi tasok di pasti Bapak dan Ibu. Apa maknanya? Kenapa kematian disebut mencicipi? Karena kematian itu punya sakarat. Kata Nabi, innal mauta la sakarat. Kematian itu punya sakarat yang sangat-sangat sakit. Dan itu hanya dzauq. Hanya seperti orang mencicipi, sok dija. Itu sakit yang kita dapatkan ketika meninggal Bapak dan Ibu hanya bagian kecil dari sakit-sakit yang akan kita rasakan nanti di akhirat kalau kita orangnya tidak baik. Kalau kita orangnya baik Bapak dan Ibu, mohon maaf, orang yang meninggal dalam keadaan meninggal di laut itu termasuk meninggal, kata para ulama, dia meninggal baik. Mate gara-gara kandre termasuk meninggal baik. Mate gara-gara salloi garing termasuk meninggal baik. Mate gara-gara talangi termasuk meninggal baik. Mati di laut itu Bapak dan Ibu termasuk meninggal baik. Meninggal baik dalam bahasa Arab disebut syahid. Mati syahid. Disebut mati syahid karena dia sudah melihat tempatnya sebelum meninggal. Ajanjamu tampakna sebelum meninggal. Mati syahid itu begini Bapak dan Ibu. Saging mati syahid itu saging enaknya. Kata Nabi SAW ketika bercerita tentang mati syahid, beliau bersabda, kafa bibariqatis suyuf fitnatan. Orang mati syahid itu cukup baginya ujian itu kalau melihat pedang. Suyuf itu jamak dari saif, pedang. Biranginya Bapak dan Ibu ampa sitik bai sitabai basi para basi sa'rai. Ini biasa malak-malak Bapak dan Ibu. Pakonjo janjo malakna, pakonjo janjo rasa sakitnya orang yang meninggal kalau syahid. Tidak mendapatkan sakit yang sangat seperti itu sakitnya kalau orang syahid. Simpole nare berang asitaba. Kan biasa malakinya nare to siteba. Berang injo sitaba saranna malak moki. Lapaka malaki saranna. Rasa takut itu yang dia rasakan kalau orang mati syahid. Cuma itu. Nah, itu enaknya kalau kita mati syahid Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, tidak lama, mohon maaf, masih ada yang saya mau sampaikan sebenarnya, tapi kelupai. Bapak dan Ibu, orang meninggal itu kalau dia baik, itu dia istirahat dari dunia. Ini terakhir mau saya sampaikan. Nabi itu pernah menyaksikan orang meninggal risompoi mangeri kuburu, pelembar memeri kuburu tomatanya. Itu lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bergumang, apawi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, al-mustarih wal mustarah minhu. Orang beristirahat dan orang lain beristirahat. Sahabat yang ada di sampingnya bilang, apa maksudnya jawab Rasulullah? Apa maksudnya beristirahat dan apa maksudnya orang lain beristirahat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beristirahat itu adalah hamba yang baik. Kalau dia meninggal, dia istirahat dari capeknya dunia. Tapi kalau orang yang buruk meninggal, orang lain yang beristirahat. Orang lain yang beristirahat. Bapak dan Ibu, saya bersaksi sahabat saya Abu Suryadi orang baik. Saya juga mewakili beliau, keluarga yang meninggal, untuk mohon maafkan. Ngerampunga kupang ngerampungin to di Abu Suryadi hampir salana Bapak dan Ibu.
Mudah-mudahan lapasai salahna rimaafkan Bu Suryadi. Inilah yang bisa kita bahas Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik, tidak sopan, mohon maaf. Yang benar itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datanya dari saya yang berbicara. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.